berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk status kami di hadapan-Mu sebagai anak-anak tebusan. Dan karena kami ada dalam Kristus, maka kami boleh hampiri tahta kemuliaan-Mu dengan segala keberadaan kami. Dan oleh pimpinan Roh Kudus, maka kami sangat rindu untuk boleh berhimpun bersama, memuji Tuhan, berdoa, bahkan mendengarkan firman-Mu. Karena landasan kehidupan kami untuk hidup bermanfaat dalam penantian saatnya kami pulang ke rumah Bapa. Maka firman-Mu kami sangat butuhkan sebagai penguat, pemberi motivasi, agar supaya hidup kami dalam persiapan senantiasa hidup berguna, baik bagi orang di sekitar kami, masyarakat, orang-orang percaya, tapi juga bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, karena kami boleh saat ini berhimpun bersama, berkati hamba-Mu yang berbicara dan hamba-hamba-Mu yang dengar. Kami rindu oleh karena pertolongan Roh Kudus kami memahami, dan bila mana ada saat kami mendiskusikannya, kami semakin diperkuat untuk menghadirkan Tuhan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Kristus, saya mengajak kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-12. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Bagian firman Tuhan ini saya entah mengapa belum pernah dengar orang mengkhotbahkannya, baik dari secara langsung maupun melalui media sosial. Saya sendiri baru ini yang kedua kali saya mengkhotbahkannya, karena saya menemukan ayat-ayat ini sangat menarik. Dan memang Yohanes hanya Yohanes yang mencatat ini, merekam ini, dan tidak ditemukan di dalam surat-surat Injil lain. Dan menarik juga bahwa Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop yang singkat ini adalah komplotan untuk membunuh Lazarus. Nah, kata komplotan ini konotatif ya. Ya, artinya negatif. Bernuansa negatif, apalagi dikaitkan dengan membunuh Lazarus. Dan kita tahu Lazarus itu siapa? Adalah seorang yang dibangkitkan Yesus. Kalau kita melihat dalam mulai dari pasal-pasal sebelumnya, kita dari pasal 9 dan sebagainya ya, kita melihat bagaimana perkembangannya, lalu kemudian pasal 11, pasal 12, bahwa ini kejadian di Betania. Betania adalah rumah yang Yesus pergi ke tempat itu dan merasa aman. Nah, Yesus pernah mengajar di rumah itu, dan Marta dan Maria melayani dengan caranya masing-masing. Maria duduk mendengarkan firman Tuhan. Marta berusaha melayani, dan kita melihat ada sedikit friksi di situ. Tapi pada waktu Lazarus sakit, mereka mengharapkan Yesus datang. Sehingga ada lagu bahwa dalam bahasa Inggris, lagu Yesus terlambat 4 hari, artinya 4 hari Lazarus sudah mati, tetapi tepat waktu. Yesus terlambat 4 hari, tetapi tepat waktu. Dan kita tahu bahwa cerita ini tentang Yesus membangkitkan, memberikan begitu banyak orang mendengar tentang Yesus dan kuasa serta kasih-Nya. Dan itu begitu menyebar. Dan rupanya penyebaran ini membuat banyak orang terganggu. Nah, di komplotan yang dimaksudkan ini
justru sangat ironis. Karena komplotan yang dikatakan ini adalah komplotan orang-orang yang seharusnya senang bila mana orang lain itu boleh maju dan berubah menjadi lebih baik. Apalagi dia bangkit dari kematian yang mendatangkan begitu banyak cerita mengagumkan Allah dan orang rindu untuk melihat keberlanjutan daripada kebangkitan itu. Nah, di dalam ayat 9 dikatakan demikian. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, maksudnya di Betania. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus. Jadi Lazarus begitu tenar, begitu luar biasa menjadi percakapan, sehingga tema hari ini adalah bukan hanya, melainkan juga. Apa maksudnya bukan hanya, melainkan juga? Artinya orang-orang datang ingin bertemu Yesus, tetapi orang yang datang ini, dan kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, ini di dalam pasal 11 ayatnya 57, cerita tentang Lazarus ini, itu dikatakan sementara itu. Sementara itu adalah orang-orang menantikan untuk ada, ini kan dalam rangka Pasca Yahudi, Pesak Yahudi. Nah, jadi mereka berharap akan bertemu Yesus. Entahkah apa, entahkah ada yang membutuhkan karena sakit atau apa, atau sekedar mau lihat tentang Yesus siapa. Mereka bertanya, akan datang jugakah Yesus ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Sehingga di dalam ayat 9 ini sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, mereka datang bukan hanya karena Yesus. Jadi ada yang datang memang untuk Yesus, tetapi tujuannya beda-beda. Mungkin ada itu mata-mata. Ada orang yang ya ingin supaya menyenangkan para imam untuk cari tahu di mana. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa ada orang yang datang juga untuk melihat Lazarus. Orang mendengar tentang Yesus, tentang uh, kuasanya, kasihnya, banyak tentang Yesus. Jadi bahkan banyak orang memakai orang-orang tenar untuk menarik orang agar datang melihat tentang Yesus. Itu kita bisa lihat di KKR atau di gereja mendatangkan artis atau apapun atau band dan sebagainya. Tetapi di sini tidak. Mereka mendengar tentang Lazarus bangkit, tapi mereka ingin tahu sesudah bangkit itu apa? Bagaimana keadaan Lazarus? Menjadi lebih baik? Hidupnya menampilkan sesuatu yang berubah? Karena Yesus pada waktu Maria yang suka mendengar pengajaran Yesus, pada waktu Yesus datang dan pergi ke kubur, Yesus sangat sedih, masgul hatinya, karena melihat Maria begitu menangis, begitu sedih, sehingga banyak orang juga ikut menangis. Yesus juga menangis sedih, karena apa? Karena semua orang, bagaimanapun dia dibangkitkan, dia akan mati. Tetapi pemahaman tentang kematian dan kebangkitan belum sungguh dipahami oleh Maria. Dan kita bisa melihat di sini bahwa orang-orang ingin melihat Lazarus juga.
bukan hanya Yesus. Orang ingin juga melihat tentang kita. Bagaimana kita yang beribadah, bahkan seringkali kita menyampaikan tentang Injil, kita menyampaikan tentang Yesus. Orang Kristen berbicara tentang Yesus, tapi orang tidak hanya ingin melihat Yesus, tidak hanya ingin mengetahui Yesus, tetapi ingin juga melihat diri kita. Apakah yang kita ceritakan itu nampak dalam kehidupan kita. Ini bagian firman Tuhan ini sangat ya uh, sangat begitu dalam ya kalau kita renungkan ini, sehingga temanya dikatakan komplotan untuk membunuh Lazarus. Karena apa? Mereka ingin melihat Lazarus yang di dalam ayat 9 bagian akhir ini, yang telah dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apa kelebihan Lazarus sehingga Yesus mau membangkitkan dia? Apa yang dimaksudkan Yesus dengan membangkitkan Lazarus? Nah, di bagian firman Tuhan ini tersirat bahwa Lazarus juga membuat para imam. Di sini dikatakan imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga. Saya merenungkan bahwa pemikiran-pemikiran tentang membunuh Yesus itu nampak di dalam ayat itu ya, uh, sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena Yesus menceritakan, kalau kita lihat dalam Matius ya, kalau kita lihat dalam Injil Matius, saya mencatat Matius 7 ya. Matius 7 ayat 12. Dikatakan begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Dan ini terjemahan baru ya. Yang terjemahan lama, para nabi. Artinya inti Taurat, isi Taurat, dan tentang para nabi. Jadi sebenarnya dikatakan imam-imam kepala ini adalah orang-orang yang mengetahui Taurat. Dan kita bisa melihat bahwa orang yang tahu Taurat, termasuk di dalamnya dilarang membunuh, justru berencana membunuh. Mengapa mereka mau membunuh? Karena mereka merasa tersaingi. Domba-domba yang dilayani bagi kita yang melayani. Domba-domba itu bukan milik kita. Dikatakan gembalakanlah domba-domba. Sangat disayangkan bila mana ya kita menjadi pengelola rumah ibadat yang menjadikan domba-domba ini warga gereja milik kita. Sehingga tidak ada peluang untuk domba memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Allah dan bertumbuh sesuai dengan rencana Allah. Kita ini orang Indonesia. Bukan kebetulan bahwa kita ini lahir sebagai orang Indonesia. Kitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, bahwa kita ditenun oleh Allah dalam kandungan ibu kita. Ditenun oleh Allah, bukan sembarangan. Orang tua dulu yang nenek-nenek saya, oma dulu, kalau tenun, itu tidak ada, ya, tidak ada pola yang dia ikuti, tapi ada di otaknya kalau dia tenun sambil duduk. Dia tenun. Dan tidak ada yang sama. Hasil tenunannya sama. Entah mungkin salah tenun atau salah apa, tapi tidak ada yang sama. Itu handmade. Itu seluruh penampilan diri. Nah, kita bukan orang sembarangan.
Ya, sidik jari saja sudah berapa belasan miliar orang di muka bumi ini. Tapi sidik jarinya tidak ada yang sama. Bahkan kita bisa ketahuan siapa identitas kita sebenarnya. Itu hanya dari rambut. Manusia itu punya ciri tersendiri di mata Allah. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus merenungkan apa rencana Allah dalam hidup kita sehingga saya lahir sebagai orang Indonesia. Kita bersama merenungkan firman Tuhan, bersama memuji Tuhan. Kita rindu supaya terus diperlengkapi. Karena apa? Karena orang selalu ingin melihat. Bukan hanya melihat, mendengar tentang Yesus dari apa yang kita sampaikan, tapi mereka juga ingin melihat kehadiran Yesus melalui perilaku kita, melalui kecerdasan kita, melalui kebertuhanan kita. Dengan kebertuhanan, maka segala potensi kekayaan ilahi yang kita punyai bisa dikelola dengan penuh tanggung jawab. Agar supaya kita lebih bisa berkontribusi, memberi. Kita hidup berkelimpahan. Kita sadar atau tidak, sengaja atau tidak, orang bukan hanya mau melihat bahwa kita Kristen, tetapi mereka mau lihat ada apa yang kita bisa berikan. Dan kehadiran Tuhan pada diri kita adalah untuk melawan diri kita sendiri. Kuasa Tuhan bukan lagi seperti kuasa untuk yang biasa-biasa saja orang lain bisa lakukan. Yesus mengatakan bahwa dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, pergilah. Kalau aku ada di dalam engkau, maka kuasa itu akan merubah engkau. Sehingga orang dapat melihat. Memang benar kita berubah. Saya menyadari, saya pun sangat membutuhkan pertolongan Tuhan terkudus ada dalam hidup saya. Bukan untuk bersaing dengan siapapun. Bukan untuk mengalahkan siapapun. Untuk menunjukkan saya lebih berkuasa, lebih dekat dengan Tuhan dari orang lain. Tapi bagaimana kuasa Tuhan itu bisa merubah diri, mengalahkan kebiasaan-kebiasaan lama saya. Supaya kehadirannya membuahkan saya bisa lebih mengasihi, lebih bisa mengampuni, lebih bisa menguasai diri. Dan semua tanda kehadiran Tuhan. Orang ingin melihat Yesus, tapi bukan hanya. Melainkan juga ingin melihat, merasakan kebermanfaatan diri kita sebagai ciptaan Allah yang diperbaharui. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dunia penuh dengan persaingan. Para imam kepala ini sakit hati bila melihat orang lain menjadi lebih baik. Orang yang percaya kepada Yesus mendatangkan akibat. Sebab itu mari kita lebih mengasihi. Saudara kita banyak yang karena Yesus mengalami penderitaan. Dan biarlah melalui penderitaan, melalui persoalan, melalui kesulitan, kita semakin diperbaharui, dipulihkan untuk menjadi seperti Yesus. Tuhan memberkati kita. Ya, biarlah firman Tuhan ini menolong kita menjalani sisa hidup kita. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebagai orang percaya di Indonesia dengan segala persoalan pergumulan yang sedang dialami bangsa kami, yang sedang menuju menjadi bangsa yang maju, Indonesia emas. Kami berdoa supaya Tuhan, kami sebagai umat percaya, gereja-gereja Tuhan
semakin hari semakin menyatu. Dan kami berdoa supaya Tuhan tolong kami, supaya nuansa persaingan di antara hamba-hamba Tuhan semakin hari semakin menipis, semakin berkurang. Kami lebih mencintai Tuhan daripada denominasi kami. Tuhan tolong, karena bangsa ini adalah bangsa yang dipersiapkan untuk berada dan turut menentukan secara signifikan dunia di akhir zaman. Kami percaya ya Tuhan, bangsa Israel dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki latar belakang sejarah, yang budaya yang begitu kaya, budaya yang terbangun untuk menghadirkan Tuhan. Kami berdoa supaya segala kelebihan, segala potensi-potensi yang ada, baik secara demografi, juga posisi geopolitik, kekayaan alam, dapat dikelola dengan baik, supaya Indonesia menjadi satu kiblat kebertuhanan yang baru bagi bangsa-bangsa. Bahwa Tuhan sedang menghadirkan keselamatan bagi dunia. Apa untuk kebersamaan kami? Kasihanilah kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami bermanfaat dalam penantian saatnya Engkau memanggil kami. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan grup MD ini untuk kami bertumbuh bersama, untuk semakin mencerdaskan diri kami masing-masing, agar hidup kami semakin berbahagia, karena kami hidup berkelimpahan oleh kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.